Ya, kembali di Lanstock kita sudah sampai di segmen terakhir terkait dengan model soal ujian nasional 2016. Apakah semuanya ini berbasis Pilihan ganda, atau mungkin ada esainya nih, Pak? Sampai sejauh ini untuk 2016 masih pilihan ganda. Cuman untuk yang bahasa Inggris misalkan modelnya kan ada listeningnya juga. Sehingga meskipun pilihan ganda tapi sudah lebih interaktif gitu. Maka waktu persiapan untuk download yang paling berat itu kan download soal-soal bahasa Inggris karena harus ada kayak format yang MP3 gitu untuk didengarkan. Jadi tapi pada prinsipnya masih pakai pilihan ganda, belum ada yang essay. Karena itu kalau dilihat dari proses pemeriksaannya sendiri lebih cepat gitu ya, kalau bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Ya. Oke, ini ada beberapa informasi nih terkait dengan kemungkinannya nanti ujian nasional tidak lagi multiple choice, nanti akan ada yang modelnya esai gitu. Nah, nanti itu akan seperti apa Pak Doni kira-kira? Artinya kan kalau bicara soal bagaimana UNBK ini menjadi praktis karena secara model soal adalah multiple choice. Tapi kalau sudah esai perlu ada SDM yang terlibat gitu dalam pemeriksaan dan lain-lain. Jadi sekarang itu di dunia evaluasi dan assessment yang memakai model komputer itu sudah ada yang namanya scoring untuk essay. Jadi di Boston itu juga sudah di MCAS yang di Massachusetts itu mereka sudah ada essay tapi sistem scoringnya. Dan sebenarnya ini nanti tergantung dari persiapan pemerintah dan bagaimana mereka bekerja sama dengan ahli IT. Karena scoring untuk bahasa Indonesia untuk essay saya rasa itu tetap bisa. Karena untuk yang bahasa Inggris pun mereka bisa dan pernah diuji coba scoring pakai mesin sama scoring manual. Jadi ada soal yang sama dikoreksi secara manual sama dikoreksi secara mesin. Ternyata terpautnya hanya 0,5 scoringnya. Artinya kan nggak begitu signifikan. Itu akan lebih ringkas seandainya itu bisa. Cuman kita nggak tahu nih di Indonesia apakah dari Puspendik itu bisa mendesain sistem scoring untuk konteks Indonesia karena kan gramatikanya beda tentu saja. Jadi nggak bisa kita hanya kata kuncinya dimasukkan lalu kemudian scoringnya bisa masuk. Tapi satu hal yang menarik adalah terkait dengan penyelenggaraan dari ujian nasional berbasis komputer Indonesia yang pertama di dunia ya tahun 2015 kalau tidak salah. Dan ini mungkin Indonesia juga bisa dijadikan percontohan untuk negara lain apabila ingin melaksanakan UN berbasis komputer. Semacam apa yang harus dilakukan pemerintah lah ya terkait dengan kelancaran UN 2016, antisipasi dan lain sebagainya. Karena kan biasanya Pak, mau peraturan dibuat seperti apa, Indonesia itu terkenal kreatif dan inovatif kan Pak dalam segala lini gitu. Nah, apakah ini juga bisa menjadi, nanti bisa ada celah kemudian, itu yang perlu diperhatikan pemerintah. Mungkin ada masukan dari Pak Doni. Untuk celah selalu ada saja orang-orang yang memanfaatkan ya, baik untuk yang paper based maupun yang komputer ya. Tetapi itu kembali berpulang pada sistemnya. Karena semua sistem itu kan operator tuh manusia yang mengelola, sehingga bisa jadi ada kelemahan-kelemahan di sana sini. Tetapi kita harus mengasumsikan bahwa seluruh proses itu berjalan dengan baik, maka hasilnya akan menjadi baik. Yang kedua mungkin lebih pada transparansi dan akuntabilitas. Artinya ketika soal-soal itu sudah dirilis di ujian nasional misalkan, pemerintah pun juga perlu merilis soal-soal itu kepada publik untuk dikaji lagi oleh para akademisi. Misalkan soal-soal ujian nasional yang berbasis kertas. Itu sebenarnya setelah soal ujian selesai bisa dirilis, kemudian bisa dikaji oleh para akademisi apakah soal-soal yang dikerjakan para siswa ini memang sesuai dengan kompetensi dasar di dalam kurikulum atau tidak. Sejauh ini belum? Sejauh ini sih belum ada kajian seperti itu karena soal kemudian dikembalikan lagi kepada pemerintah. Jadi siswa tidak bisa gitu. Publik mungkin bisa dapat tetapi harus cari orang dalam untuk memperoleh kajian dan analisis. Terus yang ketiga mungkin yang lebih penting menurut saya itu bagaimana pemerintah menumbuhkan ekosistem belajar. Baik itu yang berbasis kertas maupun komputer untuk asesmennya. Jadi nanti ke depan pemerintah punya tantangan bagaimana guru-guru pada saat memberikan ulangan harian itu sudah bukan lagi pakai kertas, tapi bagaimana guru dilatih membuat soal-soal di dalam server sekolah sehingga nanti siswa mengerjakannya juga sudah berbasis komputer. Nah itu pentingnya, itu kan bisa menjadi alasan juga dalam kita kembali mengenai pengadaan komputer itu sendiri kan. Meskipun pelajaran TIK itu dihilangkan, sebenarnya guru-guru TIK itu dia sangat canggih, mereka bisa bekerja dengan baik gitu. Tetapi kan harus dilihat level sekolahnya. Ada sekolah yang memang sama sekali butuh
pelajaran komputer gitu, karena mereka mengenal saja belum tahu nyalakan Oke. seperti apa. Iya, Tapi iya, ada iya. yang sudah advance, mereka sudah bisa menggunakan software. Nah, yang sudah advance dan lain harus dipandu oleh guru-guru TIK, sehingga guru TIK sebenarnya dengan adanya ujian nasional berbasis komputer ini mereka punya tantangan bagaimana mereka mengajari guru, melatih sehingga keterampilannya menjadi bagus dalam proses pembelajaran. Bagaimana dengan sekolah yang Anda katakan tadi sama sekali belum mengetahui mengenai komputer itu sendiri? Ini Iya. juga bisa menjadi evaluasi buat pemerintah nggak sih? Betul. Jadi Pak Doni? keputusannya itu kan tidak bisa pukul rata ya. Artinya sekarang ini pelajaran TIK dihilangkan kan mengandaikan bahwa semua sekolah itu sudah ada Iya. komputernya. Padahal di Betul. beberapa sekolah belum ada. Bahkan mengenal saja belum. Itu yang kemudian menjadi kontroversi waktu itu ya, TIK ini Iya. dihilangkan Kontroversi. gitu. Maka sebenarnya harus ada ruang di mana Oke. masing-masing sekolah boleh menentukan apakah saya perlu ada mata pelajaran TIK atau tidak. Tergantung kesiapannya. Sejauh ini seperti apa? Memang Sejauh sudah ini berjalan belum seperti itu atau? ada. Artinya menurut Permendikbud yang mengatur tentang guru-guru TIK karena mereka pelajaran dihilangkan itu pengandaiannya ya bahwa sekolah itu sudah canggih. Iya. Artinya semua sekolah sudah ada Ya karena komputer, terkait dengan anak-anak terbiasa memakai terbiasa gadget dan memakai lain-lain gadget, gitu. Padahal itu Oke. nggak bisa diandaikan. Ya, dan tidak bisa Memiliki disamaratakan. gadget, nggak bisa disamaratakan. Ya. Memiliki gadget, memiliki komputer belum berarti mereka otomatis bisa. Paham Betul. begitu ya? Betul, karena TIK itu adalah ilmu, dia berkembang terus menerus. Betul. Sehingga harus menyesuaikan, maka butuh Ya. proses pembelajaran yang Saya lebih jago main aktual. handphone tapi bukan berarti saya jago main Excel, Betul. masukin data dan Iya, lain-lain gitu. Dan software-software yang akan masuk terutama begitu ke dalam menggunakan komputer. itu untuk pembelajaran, nah itu beda lagi. Kalau saya hanya user menggunakan saja bisa. Oke. Saya menggunakan Facebook, blog seperti tapi gunakan Facebook untuk pembelajaran, gunakan Oke. blog untuk Betul, pembelajaran, nah itu betul. untuk pendamping. Oke, terkait dengan apa namanya optimisme lah ya, terkait dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, terkait dengan juga apa penyelenggaraan UNBK ini. Targetnya di seluruh Indonesia dan permasalahan yang ada, kapan semuanya kemudian bisa UNBK? Iya, menurut Anda bisa Ya kalau saya lihat sih memang harus jalannya panjang ya, karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, sarana prasarananya beda-beda. Saya yakin sampai 10 tahun pun juga mungkin belum selesai. Iya. Artinya memang pemerintah harus memberi alternatif. Sekolah yang sudah siap memakai UNBK, yang belum siap masih memakai yang manual tradisional. Saya rasa Oke. harus ada pilihan-pilihan. Baik. Kalau ditarget seperti itu nanti takutnya itu tadi. Kemudian semuanya harus itulah Terburu-buru pakai jadinya ya. anggaran-anggaran nanti pemudanya anggaran-anggaran Oke, semua oke. lalu Bermasalah di kemudian bermasalah hari. gitu. Oke. KPK menjadi sibuk misalnya Baik, seperti itu. ya pokoknya kita harapkan yang terbaik lah ya. Kita Selain yang terbaik. siswa yang deg-degan besok juga kalau memang UNBK ini lancar seluruh Indonesia adalah yang punya pabrik kertas. Mereka nggak bakalan bisa lagi diserap kertas-kertasnya gitu ya karena semuanya berbasis komputer. Tapi ini adalah satu ilmu yang jauh lebih Iya. baik karena sesuai dengan kemajuan zaman. Baik. Artinya kita pelan-pelan mulai bergeser ke yang berbasis digital begitu, Iya. biar tidak kaget ke depannya. Kita tidak bisa menentang zaman. Betul. Artinya ya perkembangan teknologi dan pengetahuan sangat pesat sehingga Oke. mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Yang- Kalau ya. tidak ya kita akan hilang malahan. Betul. Oke, Terima kasih Pak baik. Doni. Terima kasih Mas Ya, Uki, Mbak pemirsa Vero. demikian Lanstock edisi hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Lanstock setiap hari pukul 13 sampai dengan 14. Saya Wiki Adrian. Saya Veronica Moniaga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.